Jika orang-orang Kristen katanya bersatu, maka kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa buat undang-undang atau amandemen, dan itulah tepatnya yang akan kita buat. Mereka akan membuat segala sesuatu agar supaya agama mengatur keberagamaan. Ya, agama yang mana? Agama mayoritas. Agama mayoritaslah yang akan mengatur keberagamaan penduduk yang ada di Amerika. Sebelum kedatangan itu, dunia akan semakin hebat dalam kekacauannya. Setan akan buat kacau sedemikian rupa, sehingga kalau bisa tidak ada orang yang selamat. Kalau bisa semua orang yang hadapi bencana mengutuk Tuhan, tidak percaya Tuhan, mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan ini, bencana itu, dan lain sebagainya. Padahal manusia sendiri yang membuat bencana tersebut. Ya, kita tahu, kita tidak tertidur dengan mengutuk Tuhan, tapi kita terus berjaga-jaga dan sadar. Ya, ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap, bagaimana ini dunia, bagaimana orang-orang Konfusius, orang-orang Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen, Protestan, Katolik, semua itu bisa disatukan, bagaimana? Sulit mungkin untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap. Tapi dunia telah melihat bagaimana perubahan besar bisa terjadi. Kata perubahan. Perubahan besar bisa terjadi dan juga sangat cepat. Meskipun kita tidak tahu detail tentang apa yang akan datang, kita harus siap untuk apapun yang datang. Oke? Kita tidak tahu secara detail, tapi kita tahu dunia kita ini selalu ada satu hal yang berulang-ulang yang dapat terjadi, yang menyebabkan kebebasan demi kebebasan itu dapat diambil, ya, apa yang maksud saya pendeta? Mungkin ada tanya pendeta Rantung saya bicara tentang kebebasan apa? Kebebasan apa yang akan diambil oleh sebab adanya krisis yang menyebabkan kita dapat melihat bagaimana inilah usaha terakhir setan, ya, untuk menyatukan dunia, untuk melawan anak domba dan menganiaya keturunan dari gereja yang sebenarnya itu, ya. Kalau kita lihat kebebasan yang diambil itu adalah sesuatu hal yang sangat mungkin. Walaupun Anda pikir, wah, Amerika Serikat ini kan negara paling bebas. Anda bisa bebas mau bikin apa saja, seakan-akan begitu, ya. Anda bebas beragama dan lain sebagainya. Betul, ya. Amerika itu memiliki kebebasan beragama yang dicantumkan dalam konstitusi Amerika. Salah seorang pendiri negara ini, Amerika Serikat, adalah Thomas Jefferson. Dia menuliskan bahwa kebebasan, the constitutional freedom, kebebasan konstitusional beragama, misalnya, adalah hak asasi manusia yang paling tidak dapat dicabut dan sangat sakral, dikatakan. Sangat suci. Jadi kebebasan beragama. Jadi Anda bisa, ya, untuk saat ini, kalau Anda misalnya tidak ada alasan orang untuk katakan, saya tidak bisa bekerja, saya harus bekerja pada hari Sabat. Oh, itu satu kebohongan, ya. Kenapa saya katakan satu kebohongan? Karena di Amerika Serikat ini, kalau Anda dipaksa untuk bekerja pada hari Sabat, maka itu adalah pelanggaran hukum di Amerika Serikat. Anda tidak boleh dipaksa kalau itu adalah keyakinan Anda. Apapun keyakinan Anda, negara harus mengakomodasi keberadaan Anda. Jadi saya sering membuat surat-surat pada anggota-anggota yang misalnya dipaksa untuk kerja hari Sabat, saya tulis surat, begitu hebat, yang disusun, bukan saya yang susun, ya, tapi yang disusun oleh General Conference, lalu kemudian bisa dikirim ke perusahaan-perusahaan. Mereka tidak boleh memaksa orang untuk bekerja pada hari Sabat. Kalau kita berdasarkan berdasarkan keyakinan agama. Kenapa? Karena kebebasan beragama itu adalah satu hal yang suci di Amerika. Ya, satu hal yang tidak dapat dicabut dan suci di Amerika. Konstitusi itu menggaranti. Konstitusi Amerika itu membuat satu garansi bahwa bahwa kebebasan beragama itu dimiliki oleh setiap bukan sekelompok, setiap umat manusia atau setiap warga negara Amerika Serikat. Itulah sebabnya ada pemisahan antara agama dan negara di Amerika Serikat. Dan pemisahan ini seakan-akan buruk begitu, ya. Mungkin orang pikir, ini pemisahan antara agama dan negara ini nggak bagus, pendeta. Kenapa nggak bagus? Misalnya, kenapa di sekolah-sekolah kita itu, sekolah-sekolah pemerintah Amerika itu, kok kita nggak boleh berdoa, nggak boleh sebut-sebut Tuhan dan lain sebagainya. Dari satu segi kelihatannya nggak benar itu, kok nggak bagus, masa orang nggak boleh berdoa. Tapi alasannya itu adalah karena memang
pemimpin Amerika Serikat pada mula, penulis-penulis konstitusi, memisahkan agama dari negara, agar jangan sampai ada satu agama yang mayoritas itu yang mendikte, yang mengatur proses keberagamaan di Amerika Serikat ini. Kalau misalnya kita bilang, oh kenapa nggak boleh berdoa di sekolah-sekolah? Pertanyaannya, kalau kita mau berdoa di sekolah, doa yang agama mana yang mau dilakukan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat? Oke lah kalau kita pikir berdoa kepada Yesus Kristus, baguslah untuk kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang Islam? Bagaimana dengan orang-orang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya? Jadi itulah yang ada dalam pikiran pendiri konstitusi Amerika Serikat, sehingga mereka memisahkan antara agama dan negara. Tidak boleh disatukan. Tetapi sekarang semakin lama, dari hari ke hari, pemisahan antara agama dan negara itu semakin dikaburkan. Kenapa? Karena banyak orang katakan, ini Amerika ini negara Protestan. Jadi Protestan itulah yang harus memimpin menjadi negara di Amerika Serikat ini. Dan itu menjadi masalah. Kalau itu menjadi masalah, kenapa apa menjadi masalah lain? Itu dapat menjadi dapat bermasalah dengan Protestan di Amerika, dan itu sudah terjadi. Nah, nanti kita akan lihat ya. Jadi konstitusi menyatakan bahwa Kongres tidak akan membuat hukum. Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan kebebasan beragama. Tidak, jadi bebas mau beragama mau tidak beragama, bebas di Amerika. Nah, apakah ada satu saat kebebasan ini akan diambil? Tentu saja. Kapan kira-kira? Pada saat ada masalah demi masalah. Seperti masalah sosial, masalah obat-obatan yang begitu hebat, masalah sexual immorality, economic uncertainty, ketidakmenentuan dan masalah ekonomi, meningkatnya kejahatan dan natural disaster. Maka semua bencana demi bencana dari sosial, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya, membuat orang bilang, mari kita bersatu. Mari kita memikirkan bahwa mungkin ini tidak tepat. Nah, saya pernah bahas juga ini dia waktu beberapa bulan yang lalu. Ini satu buku yang bagus sekali, Michael Barkun. Disaster, dikatakan dia bencana dan milenium. Disaster and millennium. Ini dia tulis menjelang tahun 2000, tapi itu masih bisa memiliki relevansi untuk saat ini. Saya sudah pernah tampilkan, mari kita baca kembali ya. Jadi, kalau ada bencana demi bencana keuangan, krisis seperti lalu COVID-19, krisis apapun yang terjadi di dunia, maka bencana menciptakan apa? Menciptakan kondisi yang secara khusus akan disesuaikan dengan perubahan yang cepat dari sistem-sistem kepercayaan. Tadi kita percaya, kita harus memiliki kebebasan beragama, kita harus memiliki individual freedom, ya kita. Tapi begitu ada bencana, individual freedom itu kita akan, jangan gitu dong. Kita harus bertenggang rasa, bersatu padu ya untuk menghadapi bencana ini. Kita harus berkooperatif lah kita ya. Kita harus tenggang rasa, kita harus bersatu padu menghadapi bencana ini. Jadi sistem-sistem kepercayaan itu apa? Berubah. Dan katakan berikutnya, bencana menghasilkan pertanyaan, orang menjadi bertanya, ini kok ada tiba-tiba bencana? Ini mungkin Tuhan marah karena saya terlalu kebebasan saya ini kebablasan gitu ya. Jadi menghasilkan pertanyaan, menghasilkan kecemasan, dan suggestibilitas yang diperlukan untuk sistem kepercayaan itu apa? Berubah. Tadi kita pikir masing-masing kebebasan itu yang utama, kebebasan pribadi untuk beragama dan lain-lain. Tapi menghadapi bencana, mungkin saya terlalu bebas nih, mungkin begitu ya. Dan berikutnya ya, hanya setelah itu terjadi orang tergerak untuk kemudian meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Tadinya kita pikir di Amerika Serikat ini mana ada orang mau kalau lewat airport ada pegawai sebelum 9/11, mana ada orang mau diperiksa-periksa. Saya kemarin dalam penerbangan ya dari Washington State, dari Portland, bukan Washington State, dari Oregon menuju Salt Lake City. Semua orang, saya nggak tahu kenapa, biasanya nggak begitu. Setelah kami diperiksa dengan X-ray angkat tangan begini, semua orang harus diperiksa satu-satu, dipegang-pegang semua badan kita. Tempat-tempat yang privacy kita itu pun dipegang-pegang dan lain sebagainya begitu ya. Kalau dulu sebelum 9/11, sebelum adanya September 11 tahun 2001 itu, mana orang Amerika mau dipegang-pegang begitu? Marah mereka. Ini menghancurkan freedom saya, kebebasan saya. Kok saya mau diperiksa pegang-pegang begitu? Nggak mau mereka. Tapi karena akibat adanya 9/11, oke saja, udahlah. Yang penting kan kebebasan saya pribadi ini
hanya biarlah saya dilanggar untuk supaya apa? Supaya itu kebebasan bersama. Tentu saja ada bagusnya. Saya tidak salahkan hal ini. Saya tidak protes waktu saya diperiksa begitu ya. Tapi poinnya coba kita lihat sini idenya bahwa kebebasan atau nilai-nilai yang tadinya yang kita pikir itu yang kita yakini demokrasi dan lain sebagainya itu berubah pada saat ada bencana. Ya. Jadi setelah itu terjadi orang tergerak untuk meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Masyarakat yang berada dalam bencana untuk sesaat menderita rasa ketidakmampuan. Pada saat kita menjadi bencana, 9/11 dan lain sebagainya, coronavirus, aduh, nggak mampu kita. Ya, ketidakmampuan, kerentanan, dan kebingungan. Ya. Maka struktur sosial yang runtuh membuat hubungan otoritas tradisional itu menjadi kurang efektif. Dan undang-undang tradisional menjadi kurang bermakna. Kebebasan-kebebasan pribadi saya, kebebasan agama saya, itu menjadi kurang bermakna. Yang penting kebersamaan bersamalah yang kita utamakan. Dan sistem kepercayaan yang dalam kondisi non-bencana bisa saja tidak diperhatikan, kini mendapat pertimbangan yang simpatik. Kayak seperti saya katakan tadi. Sebelum ada 9/11, maka tidak ada. Orang, kalau ada rumah-rumah di depan rumah saya, ada pemerintah pasang misalnya kamera. Sebelum 9/11 ini ya, pasang kamera dan lain sebagainya. Wah, orang-orang Amerika itu akan protes, saudara. Mereka, waduh, nggak boleh dong. Masa saya kok harus ada video surveillance, ada pemantauan video kepada rumah saya, atau telepon saya kok bisa disadap-sadap oleh pemerintah. Tapi sekarang orang-orang biar teleponnya disadap oleh pemerintah, ada video-video kamera yang melihat pergerakan kita di ujung setiap tempat, di ujung-ujung itu ada video kamera di Amerika ini. Orang udah nggak mempertanyakan lagi, udah ini kan untuk kebaikan bersama, it's okay, ya it's okay dan lain sebagainya. Jadi bencana itu menyebabkan nilai-nilai kebebasan yang tadinya adalah satu hal yang kita miliki itu oke-oke saja kalau dihancurkan. Ya, misalnya untuk mau pergi ke kiri, ke kanan, begitu ada coronavirus, seluruh dunia itu disatukan dengan satu kata. Apa itu katanya? Kata lockdown. Semua dunia, entah Anda mau di Cina, Anda mau di negara-negara Islam, Anda orang Protestan, Anda orang apapun Anda, semuanya ikut satu peraturan yang sama. Tidak boleh keluar rumah, misalnya ya, waktu COVID-19. Jadi semuanya itu dapat disatukan melalui apa? Melalui peraturan lockdown misalnya. Sekali lagi, saya setuju dengan lockdown. Saya setuju dengan lockdown. Saya percaya itu mungkin salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah waktu lalu ya coronavirus tersebut. Tapi di satu sisi yang lain kita melihat bagaimana kebebasan individu itu hilang ya. Kita jadi seperti di orang-orang di Shanghai atau di Beijing, waduh dilarang keluar. Kalau mau keluar harus kasih tunjuk itu, atau kalau setelah lockdown sudah mulai longgar sedikit, kita harus kasih tunjuk kita punya kartu vaksinasi untuk dapat terbang kiri dan kanan ya. Coba kita lihat itu. Saya setuju, sekali lagi saya tidak menolak adanya vaksin. Saya setuju secara pribadi. Tetapi coba kita lihat idenya adalah pada saat coronavirus, maka nilai-nilai yang tadinya nilai-nilai pribadi, kebebasan pribadi itu coba kita lihat bergulir, bergeser. Orang-orang bisa disatukan dengan lockdown. Dan bukan itu saja. Pada saat yang bersamaan juga pemimpin-pemimpin agama itu dapat disatukan, dapat berdoa bersama. Tadinya boro-boro mau satu berdoa kepada Yesus, satu berdoa secara kepada siapalah ya, dan lain sebagainya. Boro-boro mereka mau disatukan untuk berdoa bersama. Itu haram. Oh, di Indonesia saja ada saat-saat tertentu dulu orang Kristen ya merayakan Natal, nggak boleh, orang-orang itu diharamkan orang-orang dari saudara-saudara Muslim untuk menghadiri acara Natalan orang Kristen. Tapi coba waktu ada coronavirus, semuanya disatukan, berdoa bersama-sama dengan kepercayaan mereka masing-masing di satu tempat ya. Jadi itulah pada saat bencana, maka nilai-nilai yang tadinya itu diharamkan jadi halal, dengan kata lain diharamkan jadi halal. Amerika Serikat saja, kalau kita percaya bahwa sejarah itu dapat terulang ya. Waktu Amerika dihantam oleh Jepang ya di Pearl Harbor di tahun 1945, coba kita lihat Amerika itu mengagungkan kebebasan masyarakat penduduknya. Tapi apa yang terjadi dengan orang Jepang yang lahir di Amerika tapi keturunan Jepang pada saat Pearl Harbor itu apa? Pearl Harbor itu dihantam oleh Jepang di Perang Dunia Kedua. Ini fakta sejarah di Amerika. Anda tidak perlu Google pun sudah tahu ini dengan kata lain ya. Jadi artikel dari Japanese American Incarceration. Jadi bukan hanya orang Yahudi di abad
di peperangan dunia kedua yang masuk di kamp konsentrasi dengan kata lain ya. Tapi orang-orang Jepang, saudara, orang-orang Jepang masuk mereka ke kamp-kamp yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jangan-jangan tentu saja keadaan mereka itu baik sekali diperlakukan oleh Amerika ya, bukan seperti orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi Jerman. Tapi tetap saja mereka tidak boleh keluar dari kamp tersebut. Tidak boleh, mereka masuk ke semua, ada 120-an ribu orang Amerika. 2/3 itu adalah penduduk asli, artinya lahir di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat ya. Tapi semua mereka itu ditahan di kamp-kamp yang didirikan oleh Presiden Roosevelt pada saat itu. Jadi coba kita lihat Amerika sebagai tempat demokrasi yang sangat mengagungkan individualitas, kebebasan individu, tapi begitu ada bencana seperti bencana Pearl Harbor dan lain sebagainya ini, bencana demi bencana itu menyebabkan nilai-nilai yang tadinya dimiliki, yang diagung-agungkan, kebebasan beragama, kebebasan individu dan lain sebagainya. Begitu ada satu bencana seperti Pearl Harbor, maka nilai-nilai yang sudah ada itu monggo kalau dihilangkan. Demikian juga kita lihat seperti coronavirus. Dan akan ada, Alkitab berbicara, masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah yang akan ada di depan kita. Akan ada masa kesesakan. Bahasa Indonesianya sayang sekali dibilang siksaan ya. Matius 24:1 katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini bicara tentang siksaan. Jadi kita seringkali pikir, orang-orang yang pengikut Tuhan itu akan disiksa. Ini bukan itu ya. Kalau kita lihat Matius 24 ayat 21 dalam bahasa Inggrisnya, there will be great distress. Saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia siksaan ya. Mungkin masa kesesakan yang dahsyat. Kenapa? Kayak saya tidak katakan siksaan, karena umat-umat Allah ya, umat-umat Allah itu yang percaya itu akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ya. Tapi tetap saja masalah itu bukan siksaan, tapi kesesakan yang besar, the great distress. Inilah Alkitab ya, dari kata thlipsis, dari distress, tribulation, suffering. Inilah ayat yang sama, Matius 24 itu adalah ayat di perjanjian baru dari Daniel 12 ayat 1 yang kita sudah pelajari ya. Pada waktu itu akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Itu hampir kata-katanya sama ya. Jadi itu bicara tentang kesesakan yang terjadi di dunia. Dan kesesakan yang terjadi di dunia ini menyebabkan nilai-nilai, entah itu kebebasan beragama, kebebasan individu, masyarakat yang ada di Amerika Serikat atau di dunia itu akan hilang jika mereka bertolak belakang. Jika mereka adalah kaum minoritas, seperti Jepang. Kenapa orang-orang Jepang? Ya karena tentu saja Jepang yang apa? Jepang yang menghantam Pearl Harbor. Ya. Tapi dari satu sisi lain adalah mereka itu minoritas. Orang Jepang di Amerika di Perang Dunia Kedua itu minoritas. Jadi yang minoritas ini gampang gampang dianiaya. Lebih gampang dia. Siapa yang mau menganiaya istilahnya mayoritas dengan kata lainnya. Jadi itulah. Jadi kita lihat bahwa pada saat bencana atau masa kesesakan yang besar itu datang, maka nilai kebebasan yang sudah ada dalam konstitusi Amerika Serikat sekalipun dapat dihancurkan, dapat diubahkan. Ellen White dalam Testimonies for the Church yang dia tulis tahun 1885, dia katakan apa? Bahwa negara kita akan menanggalkan. Wah, ini lihat ya. Amerika akan menanggalkan setiap prinsip konstitusinya. Artinya kebebasan beragama, kebebasan individu. Apalagi kalau Anda minoritas, agama minoritas, individu minoritas, atau apapun yang minoritas, hilang. Ya. Akan menanggalkan setiap prinsip konstitusinya. Kenapa? Kalau ada masalah kesesakan yang akan terjadi. Seperti coronavirus. Dunia akan disatukan. Dan begitu mereka melihat, loh, ini ada sekelompok orang ini kok nggak mau bersatu dengan kita, nggak mau bersama-sama dengan kita. Ini orang-orang ini nggak benar nih orang-orang ini. Udah kita sisihkan saja mereka dengan kata lain ya. Itu dapat saja terjadi. Dan pada saat coronavirus sendiri kita sudah melihat bagaimana ada usulan-usulan kepada seluruh umat agama ya. Ini baru terjadi di Jerman ya. Wali gereja Jerman dia usulkan hari libur antar agama. Ini dilaporkan oleh Kompas ya. Hari libur ya. Jadi
Presiden Konferensi Wali Gereja Jerman Uskup Georg Batzing menyerukan adanya hari libur antara agama di Jerman, adanya hari kebersamaan, hari refleksi akan baik untuk Jerman, kata beliau ya. Dan dia apa ya? Dia mau semua agama di Jerman pada saat itu. Pada saat coronavirus ini terjadi, mari kita berdoa bersama pada hari yang memang Tuhan sudah apa? Sudah ingin untuk dapat kita apa? Bertemu untuk kita menyerukan permohonan kita terhadap apa yang sedang terjadi, kesesakan yang sedang kita alami. Kita panjatkan kepada Tuhan di hari perbaktian ini. Dan ini baru di sini kita lihat, kita kata di sini apa? Menyerukan ya, menyerukan. Artinya memohon ya. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah gereja Kristen, hari yang dipaksakan itu pernah terjadi. Dan seperti pelajaran kita, apa yang telah terjadi di masa lalu adalah pendahuluan untuk masa depan. The past is a prologue for the future. Jadi, coba kita lihat. Misal, tulis saya tidak mau berkata-kata dari perkataan saya sendiri. Mari kita lihat sejarah daripada apa yang ditulis oleh John Paul Paus Yohanes Paulus kedua ya. Anda bisa lihat di Vatikan. Ini dia punya apa? Atau Anda Google, Anda lihat Apostolic Letter tentang Dies Domini. Apostolic Letter Dies Domini ya. Coba kita lihat ya, bicara tentang hari kesucian yang telah diwajibkan ini, hari yang sangat diperlukan, an indispensable day. Ini ditulis di chapter 2 paragraf 30, itu ada 30. Kalau Anda Google, nah, Anda bisa lihat ini ya. Jadi coba kita lihat. Bicara tentang apa? Mari kita lihat. Anda sudah baca sedikit ya. Tentang ini langsung dari websitenya saya screenshot. Tapi mari kita lihat. Di chapter 2 paragraf 30 dikatakan it is clear. Ya. Sangat jelas lah mengapa. Di masa-masalah sulit kita sendiri. Even in our difficult time. The identity of this day. Pada masa sulit. Seperti masalah bencana dan lain sebagainya, identitas daripada hari di mana umat-umat manusia dapat berdoa bersama itu must be protected. Must be protected. Artinya harus apa? Harus dilindungi dan di atas segalanya harus dihayati secara mendalam. Hari ini, ya hari Minggu ini dikatakan apa? Perbaktiannya itu spontaneous practice. Dikatakan dimulaikan itu secara spontaneous sebelum titik-titik itu bicara tentang sejarahnya pada abad ketiga ya. Itu dimulaikan secara spontaneous, tetapi kemudian menjadi apa? Ini ditulis sendiri. Ditulis menjadi apa? Juridically sanctioned norm. Norma yang disetujui secara yuridis, secara hukum. Jadi ada hukumnya. Ya, ada hukumnya ya. Jadi itulah apa yang dimulai secara praktek spontan kemudian menjadi norma yang disetujui secara yuridis. Hari Tuhan, hari Minggu ya, telah menyusun sejarah gereja selama 2000 tahun. Bagaimana kita tidak dapat berpikir bahwa itu tidak akan terus membentuk masa depannya. Jadi itu sudah menjadi tradisi gereja dan itu harus terus menjadi tradisi gereja. Mengingat banyak arti dan aspeknya dan hubungannya dengan fondasi iman, perayaan Minggu Kristen tetap di ambang milenium ketiga merupakan satu elemen yang sangat diperlukan dari identitas Kristen kita. Perayaan hari Minggu sebagai hari ibadah adalah Christian identity. Identitas Kristen kita yang harus terus-menerus dipertahankan. Waduh. Chapter 3, paragraf 47 katakan, Sunday worship, dikatakan dia, itu harus apa? Gereja harus menjelaskan kewajiban untuk menghadiri misa hari Minggu. Coba kita lihat. The church had to make, di sejarahnya, the church sejarahnya ya, bukan sekarang tapi sejarahnya, the church had to make explicit the duty to attend Sunday Mass. Itu adalah satu kewajiban dalam sejarah gereja untuk menghadiri ibadah hari Minggu ya. Mulai-mulai itu dari bentuk nasihat. More often than not, this was done in the form of exhortation, hanya sebagai nasihat. But at times, tetapi dikatakan apa? Tetapi kadang-kadang gereja harus menggunakan ajaran kanonik tertentu. Church has to restore to spatial canonical precept. Bulan-bulannya itu apa? Ya, diusahakan, tapi kemudian gereja semakin keras dan semakin keras. Apa semakin kerasnya? Oh, ada penalti. 3 kali Anda tidak menghadiri Mas hari Minggu, Anda dipenalti di sejarah gereja ya. Sejarah gereja. Dan dalam Code of Canon Law of 1917, dikata Kitab Hukum Kanonik 1917,
untuk pertama kalinya mengumpulkan tradisi ini. Ini bukan Alkitabiah, tapi tradisi. Gathered this tradition. Tradisi ini dikumpulkan menjadi apa? Universal law. Menjadi universal law. Jadi itulah ya. Di poin yang berikutnya. Di chapter 4 paragraf 67. Therefore, ini kesimpulannya. Therefore, also in particular circumstances of our own time. Di masa lalu. Ya, Yohanes Paulus kedua katakan di masa lalu gereja harus memaksakan orang untuk beribadah hari Minggu. Sekarang juga dikatakan apa? Also in the particular circumstances of our time, Christian will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. Dia inginkan agar apa? Peraturan-peraturan negara, peraturan hukum-hukum sipil negara itu juga menyucikan hari Minggu, ya. Menyucikan hari Minggu. Ini kesimpulannya ya. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu di zaman kita sekarang, orang Kristen secara alami akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sipil menghormati tugas mereka untuk menguduskan hari Minggu. Dan ini ini kan bukan orang Protestan. Wah, ada orang Protestan di Amerika Serikat. Banyak. Ada satu kelompok yang namakan diri mereka Christian Voice. Ya, mereka katakan bahwa lihat keadaan Amerika. Amerika semakin tidak bermoral. Amerika betul, ya kita sayang. Amerika semakin tidak bermoral. Ini orang tidak lagi moralitas itu semakin menurun di Amerika. Marilah kita mendirikan kembali satu tradisi kesucian moral di Amerika Serikat. Tentu saja seakan-akan bagus sekali. Dan saya berbicara tentang mari kita memiliki moralitas yang lebih baik. Tuhan menginginkan ada kesucian, bukan hanya kita diterima sebagaimana kita apa adanya, tapi kita harus diubahkan, harus masuk dalam proses sanctification, penyucian. Betul. Tetapi saya tidak katakan bahwa gereja atau negara harus paksakan. Kita harus lakukan dari dalam diri kita sendiri untuk disucikan, untuk memiliki kehidupan moral yang lebih baik dari dalam diri kita oleh sebab Roh Kudus yang sudah menjadikan kita memiliki kemampuan dan kemampuan untuk kehidupan yang suci. Bukan sesuatu yang dipaksakan oleh negara. Kalau itu dipaksakan oleh negara, hasilnya berabe. Kita jadi apa? Tidak mengikuti moralitas yang baik itu secara sukarela. Kita karena terpaksa dan lain sebagainya. Jadi itulah perbedaan dengan kita ya, perbedaan dengan kita. Tapi di kelompok ini katakan, wah negara itu harus apa? Harus mengatur kesucian umat-umat yang ada di Amerika. Warga negara yang ada di Amerika atau semua penduduk Amerika harus diatur kesucian mereka. Dan kalau saja dalam Liberty Magazine, Christian Voice tadi katakan ya, jika orang-orang Kristen katanya bersatu, maka kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa buat undang-undang atau amandemen, dan itulah tepatnya yang akan kita buat. Mereka akan membuat segala sesuatu agar supaya agama mengatur keberagamaan. Ya, agama yang mana? Agama mayoritas. Agama mayoritaslah yang akan mengatur keberagamaan penduduk yang ada di Amerika. Inilah tujuan mereka. Mari kita caranya apa? Buat undang-undang yang ada di Amerika supaya semua orang itu menjadi orang Kristen mayoritas. Dan apa akibatnya? Kalau kita tidak berbakti dengan Kristen mayoritas. Nah, itu jadi berabe ya. Tapi itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa terang telah diberikan. Amos 3:7 katakan, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Kita sudah lihat perjanjian lama, Daniel, kita sudah lihat perjanjian baru, Yohanes, berbicara tentang kekuatan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang dibuat oleh setan, yang memaksakan umat manusia untuk berbakti. Wahyu pasal 13, berbakti untuk menyembah binatang dan patungnya tersebut ya. Ini sudah dinyatakan. Dan Yohanes 13 ayat 9 katakan, aku Yesus berkata, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut kalau ada ancaman-ancaman yang terjadi karena kita kok tidak bertoleransi gitu ya. Kita kok tidak mau berbakti bersama-sama pada saat hari yang ditentukan oleh mayoritas agama yang ada. Jangan kita perlu takut. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Firman Tuhan sudah katakan dalam Matius 24 ayat 6 dan ayat 25.
Namun, berawas-awaslah. Tapi jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ayat 25. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sudah diamarkan. Dunia sudah diamarkan tidak akan lebih baik. Al-Firman Tuhan sudah mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Waduh, damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5, 4-6 dan ayat 9 katakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, itu sebelum kedatangan itu, dunia akan semakin hebat dalam kekacauannya. Setan akan buat kacau sedemikian rupa, sehingga kalau bisa tidak ada orang yang selamat. Kalau bisa semua orang yang hadapi bencana mengutuk Tuhan, tidak percaya Tuhan, mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan ini, bencana itu, dan lain sebagainya. Padahal manusia sendiri yang membuat bencana tersebut. Ya. Kita tahu, kita tidak tertidur dengan mengutuk Tuhan, tapi kita terus berjaga-jaga dan sadar. Ya, ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua sudah dinyatakan. Apa yang setan akan lakukan, apa yang akan terjadi di depan kita, firman Tuhan sudah nyatakan, bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk supaya kita dapat melihat, wow, Tuhan sudah nyatakan, dan kita semua tetap akan siap sedia menghadapi hari tersebut tanpa ketakutan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.